Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para penjelajah waktu. Video yang akan kalian saksikan adalah sebuah interpretasi sejarah dan literasi kreatif. Cerita ini kami susun dari berbagai sumber dan tafsir yang beredar, dengan beberapa bagian yang kami sederhanakan dan gambarkan ulang agar lebih menarik secara visual. Ingat ya, visual yang tampil, termasuk karakter dan lokasinya, merupakan ilustrasi sinematik, bukan representasi faktual sepenuhnya. Kami selalu berusaha menyajikan setiap kisah dengan rasa hormat dan keseimbangan, akurasi sejarah. Tentu, sebagai manusia kami tak luput dari keterbatasan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Jika kamu menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe channel Harta Tahta Cerita dan aktifkan loncengnya. Dengan begitu, kamu tidak akan ketinggalan video-video terbaru penuh makna dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Mari kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Bayangkan hidup di tengah kaum yang menertawakan kebenaran. Berdakwah siang dan malam selama ratusan tahun. Namun yang beriman hanya segelintir. Bayangkan seorang ayah yang harus melihat anak kandungnya sendiri menolak iman, bahkan tenggelam di depan matanya. Inilah kisah Nabi Nuh, nabi pertama yang diutus Allah kepada umat manusia ketika kesyirikan mulai merajalela di muka bumi. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun, kurang 50 tahun. Quran Surah Al-Ankabut ayat 14. Bukan untuk sehari, bukan untuk setahun, tetapi 950 tahun untuk berdakwah. Setelah wafatnya generasi orang-orang syalih, setan membisikkan tipu daya. Awalnya hanya mengenang orang-orang saleh dengan membuat patung, namun waktu berlalu, generasi berganti dan patung-patung itu mulai disembah. Allah mengabadikan nama-nama berhala mereka. Dan mereka berkata, "Jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan. Tuhan, kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yagus, Yauk, dan Naser." Quran Surah Nuh, ayat 23. Mereka menyembah batu, mereka memohon pada patung, dan mereka meninggalkan Allah yang Maha Esa. Di tengah kegelapan itu, Allah mengutus Nabi Nuh. Nabi Nuh menyeru kaumnya dengan penuh kasih. "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia." Quran Surah Al-A'raf ayat 59. Ia tidak mengancam, ia tidak memaksa, namun ia mengajak dengan lembut dan sabar. Namun kaumnya menolak, mereka menutup telinga, dan mereka menutupi kepala dengan pakaian. Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam." Quran Surah Nuh ayat 5. Siang, malam, secara terang-terangan maupun diam-diam. Namun setiap kali beliau berdakwah, mereka semakin lari. Para pemuka kaumnya berkata, "Kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan, kami menganggap kamu adalah orang pendusta." Quran Surah Hud, ayat 27. Mereka menghina pengikut Nabi Nuh yang miskin. Padahal, Rasulullah SAW bersabda, "Kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang lemah, miskin, diremehkan." Hadis riwayat Muslim. Nabi Nuh tidak mengusir mereka, karena kemuliaan di sisi Allah bukan harta, tetapi iman. Bayangkan berdakwah hampir 1 milenium, namun yang beriman hanya sedikit. Apakah dakwah Nabi Nuh gagal? Tidak. Karena tugas Nabi adalah menyampaikan, bukan memaksa hasil. Ketika semua pintu tertutup, Nabi Nuh berdoa, "Ya Tuhanku,
janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Quran Surah Nuh, ayat 26. Ini bukan doa dendam, ini doa setelah 950 tahun kesabaran. Dan doa demi menyelamatkan generasi berikutnya dari kesesatan. Allah pun mengabulkan doa tersebut, dan Allah memerintahkan sesuatu yang tak masuk akal bagi kaumnya. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan aku tentang orang-orang yang zalim. Quran Surah Hud, ayat 37. Nabi Nuh membangun kapal di daratan dan jauh dari laut. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Namun Nabi Nuh tetap bekerja, karena wahyu lebih tinggi dari logika manusia. Allah memberi tanda, air keluar dari tanah, langit menurunkan hujan tanpa henti, dan bumi memuntahkan air dari perutnya. Lalu kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi menyemburkan mata air, maka bertemulah air-air itu, sehingga meluap, menimbulkan keadaan bencana yang telah ditetapkan. Quran Surah Al-Qamar ayat 11-12. Air bertemu air, banjir tak tertahankan dan di tengah kekacauan, Nabi Nuh melihat anaknya sendiri dan berkata, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Quran Surah Hud ayat 42. Dia, anaknya, menjawab, "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Quran Surah Hud ayat 43. Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini, selain Allah yang Maha Penyayang." Quran Surah Hud ayat 43. Gelombang besar datang, anaknya pun tenggelam. Seorang nabi kehilangan anaknya, bukan karena darah, namun karena iman. Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit hujan, berhentilah." Quran Surah Hud ayat 44. Air pun surut. Bahtera itu berlabuh di atas gunung bernama Gunung Judi. Yang selamat hanya yang beriman kepada seruan Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita, kebenaran tak diukur dari jumlah pengikut. Kesabaran adalah senjata para nabi. Iman lebih tinggi dari hubungan darah. Azab Allah datang setelah peringatan panjang. Dan keselamatan hanya bersama ketaatan. Jika Nabi Nuh diuji selama 950 tahun, lalu siapa kita hingga mengeluh atas ujian yang singkat? Selama pintu taubat masih terbuka, jangan menjadi seperti kaum Nuh yang menertawakan peringatan, dan ambillah pelajaran sebelum penyesalan tak berguna. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.